Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Navia, NIM D1A021634. Di sini saya akan membahas terkait gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa di World Trade Organization tentang tindakan anti-dumping biodiesel dari Indonesia. Untuk latar belakangnya, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa sudah terjalin sejak lama. Mulai dari 1967, Indonesia menjadikan Uni Eropa ini salah satu bagian negara mitra dagang yang terbesar nomor 3 yang sangat penting di Indonesia dan merupakan negara tujuan ekspor non-migas pertama di Indonesia. Indonesia dan Uni Eropa ini sendiri memiliki peraturan-peraturan kerjasama yang ada dan tertulis di Partnership and Cooperation Agreement, yang merupakan sebuah kesepakatan kerjasama internasional revisioner, di mana melalui kesepakatan ini Indonesia diharapkan dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara domestik dan signifikan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mewakili ASEAN untuk mendatangi perjanjian tersebut. Untuk mekanisme perdagangan internasional yang kian semakin terbuka dan bebas dapat menyebabkan persaingan dagang antar suatu negara yang diwarnai dengan persaingan yang tidak sehat, sehingga biasanya akan terjadi sengketa antar negara seperti tindakan dumping yang merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat yang mengekspor produk-produk sejenis lebih rendah dari nilai yang wajar di pasar domestik negara pengeksporan. Kerugian yang biasanya disebabkan adanya dumping biasanya dilakukan oleh negara maju atau produsen untuk melakukan tuduhan dumping terhadap produsen negara berkembang. Contohnya yaitu salah satu tindakan Uni Eropa dengan kebijakan anti-dumping yang diterapkan terhadap produk biodiesel Indonesia. Uni Eropa memberikan tuduhan bahwa produsen Indonesia menjual produk biodiesel pada anggotanya negaranya itu dengan harga di bawah nilai wajar sehingga menyebabkan produsen domestik biodiesel Uni Eropa mengalami kerugian. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Uni Eropa menetapkan bea masuk anti-dumping terhadap produk impor biodiesel dari Indonesia. Penetapan nilai margin bea masuk anti-dumping yang diterapkan Uni Eropa dianggap tidak wajar dan nilai tidak sesuai dengan peraturan WTO yaitu Anti-Dumping Agreement. Biodiesel merupakan salah satu produk yang terbuat dari minyak fosil atau solar yang terbuat dari bahan baku minyak nabati. Dan Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen biodiesel yang berbahan baku dari kelapa sawit. Produk turunan yang di Indonesia ini merupakan minyak kelapa sawit yang dimana hal tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan dan penyediaannya. Untuk para pihaknya, ada Indonesia dengan Uni Eropa. Lanjut ke kasus posisi, pada tanggal 11 Juli 2017, Ketua Panel memberitahu DSB bahwa pekerjaan panel kemudian tertunda karena permintaan pihak yang mengajukan pengaduan untuk menunda proses sambil menunggu penerbitan laporan Badan UI Biodiesel Argentina yang diedarkan pada 6 Oktober 2016. Pada tanggal 4 November 2016, Indonesia meminta panel untuk mengajukan pekerjaan yang telah dilakukan. Dan untuk tanggal 11 Juli 2017, Ketua Panel memberitahu DSB bahwa panel yang diperkirakan akan menerbitkan laporan akhirnya kepada para pihak pada akhir 2017. Dan untuk tanggal 25 Januari 2018, laporan panel diedarkan kepada anggotanya dan sebagai lainnya. Uni Eropa merupakan konsumen terbesar biodiesel dari Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan ekspor biodiesel ke wilayah Uni Eropa dan menjadikan salah satu eksportir terbesar di wilayah tersebut. Kawasan Uni Eropa tersendiri ini merupakan salah satu pasar tradisional yang mengekspor minyak sawit dari Indonesia. Pada dasarnya, impor minyak sawit dari Uni Eropa sendiri sangat memberikan keuntungan yang besar dan luas bagi kawasan Uni Eropa, tidak hanya sekedar hitung-hitungan bisnis semata saja, akan tetapi sangat menguntungkan bagi Uni Eropa secara keseluruhannya.
Untuk ketentuan yang dilanggar, yang pertama, Uni Eropa dalam penetapan BMAD biodiesel pada Indonesia antara lain, Uni Eropa tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Yang kedua, Uni Eropa tidak menggunakan data biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Yang ketiga, Uni Eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia. Yang keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Yang kelima, Uni Eropa menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Yang keenam, Uni Eropa tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik Uni Eropa. Lanjut ke alur penyelesaian sengketa yang ditempuh. Yang tahap pertama ada konsultasi, tahap kedua ada proses panel dan hasil keputusan, tahap ketiga ada rekomendasi. Untuk tahap konsultasinya, sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di DSB, konsultasi merupakan tahap awal dalam sidang panel. Pada tanggal 10 Juni 2014, WTO menerima notifikasi request for consultation oleh Indonesia untuk mengadakan konsultasi dengan Uni Eropa. Konsultasi yang diadakan pada tanggal 23 Juli 2014 namun gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Tahap ini harus ditempuh kedua negara sesuai dengan ketetapan yang ada di pasal 4 DSU yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersengketa harus melaksanakan konsultasi terlebih dahulu. Indonesia mengajukan request for consultation kepada WTO pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dasar Anti-Dumping Agreement yang mengacu pada pasal 1 dan 4 DSU, pasal 22G ATT 1994, pasal 17.2 dan pasal 17.3 dalam perjanjian implementasi pada pasal 6 GATT 1994 dengan mematuhi undang-undang anti-dumping yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia. Lanjut ke proses panel dan hasil keputusan. Dalam panel, Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan pasal 6 dari DSU. Pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permintaan Indonesia dalam dokumen WT-DS480-2 dan WT-DS480-2 Kor 1. Sesuai dengan pasal 6 DSU, pembentukan panel tersebut mengacu pada ketentuan yaitu untuk memeriksa mengingat ketentuan yang relevan dan perjanjian tertutup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa. Masalah tersebut dirujuk DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT-DS480-2 dan WT-DS480-2 Kor 1 dan untuk membuat temuan-temuan tersebut akan mempermudah DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan putusan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Pada tanggal 4 November 2015, para pihak menyetujui bahwa panel akan terdiri dari chairperson Ms. Deborah Milstein dengan anggota oleh Mr. Gilles Lieblands dan Mr. Matthias Frey. Selain itu, negara-negara yang menjadi pihak ketiga antara lain Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, India, Jepang, Norwegia, Rusia, Singapura, Turki, Ukraina, dan Amerika. Sehingga negara-negara tersebut ini menyampaikan notifikasi untuk menjadi pihak ketiga dalam proses panel di pihak Indonesia. Lanjut, panel mengadakan first substantive meeting pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2017 dan sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada tanggal 30 Maret 2017. Dan selanjutnya, panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan para pihak pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2017. Pada tanggal 1 September 2017, panel mengeluarkan bagian deskriptif dari laporannya kepada para pihak. Panel juga mengeluarkan laporan sementara pada para pihak tanggal 3 Oktober 2017 dan kemudian laporan akhir atau final report pada tanggal 26 Oktober 2017. Lanjut ke tahap rekomendasi.
Menurut Pasal 3.8 DSU, dalam kasus di mana ada pelanggaran kewajiban yang diasumsikan dalam perjanjian yang dilindungi, tindakan tersebut dianggap sebagai prima facie sebagai kasus pembatalan atau penurunan nilai. Panel menyimpulkan bahwa sejauh tindakan Uni Eropa ini mempermasalahkan ketidaksesuaiannya dengan Perjanjian Anti-Dumping dan PUTP 1994, mereka telah mentiadakan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Indonesia berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal ini, panel menyatakan bahwa Uni Eropa telah merugikan pihak Indonesia dengan tindakan anti-dumping yang tidak sesuai dengan skema perjanjian anti-dumping WTO. Berdasarkan pasal 19.1 dari DSU, panel merekomendasikan agar Uni Eropa ini menyesuaikan dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian anti-dumping dan PUTP 1994. Indonesia menganggap bahwa langkah-langkah yang dipermasalahkan dalam perselisihan itu harus ditarik. Untuk hal ini, panel meminta Uni Eropa menarik BMAD yang sebelumnya telah dibebankan kepada Indonesia. Jadi, hasil rekomendasi yang ditetapkan oleh panel DSB untuk proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa, dari 11 gugatan ada 6 gugatan Indonesia yang terbukti benar, setelah dinilai oleh para juri panel tersebut. Hal ini membuat Indonesia memenangkan sengketa ini dan Uni Eropa harus mengimplementasikan rekomendasi panel terkait penarikan BMAD produk biodiesel oleh Indonesia sehingga hal ini dapat kembali membuka akses pasar biodiesel milik Indonesia di Uni Eropa. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.